Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, seperti apa pergerakannya. Dan waktu saat ini menunjukkan pukul 16:24 di mana ada pergantian candle 4 jam ya di sini. Dari jam 12 siang tadi sampai jam 4 dan saat ini sudah berganti candle. Seperti apa kondisi pergerakannya, langsung aja kita bahas ya, kita lihat di chart. Dan posisi tekanan seller masih mendominasi ya, dari terbentuknya bearish engulfing baik di time frame daily maupun di time frame 4 jam, di mana pembentukan bearish engulfing terjadi di hari Selasa kemarin. Dan posisi saat ini ya, setelah besar penurunan ini dari pembentukan bearish engulfing, saat ini pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak sideways atau membentuk sebuah area base, yang dimana tadi pagi juga sudah saya sampaikan range rata-rata pergerakannya besar kemungkinan yaitu area key level ya. Di sini di 1697 ya. Hari ini sempat terjadi uji area situ tapi masih gagal dan belum berhasil breakout di bawah 1697. Dan pagi tadi sempat turun sampai sini ya, terus kemudian ada penolakan buyer dan terjadi kenaikan dan mencoba lagi ya break di atas 23,6% yaitu 1707.00, di mana masih gagal lagi ya. Dan saat ini candle 4 jamnya membentuk sebuah candle warna merah dan ini akan berhenti sampai nanti close di jam 8 malam dan mendekati area resisten, di mana jam 8 malam nanti itu di candle 4 jam ya, yaitu di jam 4 sore ini sampai jam 8 malam nanti itu pukul 19.30 akan ada rilis berita mengenai PPI di Amerika. Oke, sebelum saya melanjutkan secara detail dari pergerakan ya, dimana meskipun kita tadi sudah memberikan sebuah area pantau ya, jadi 1, 2, 3, 4 area pantau, memang sampai saat ini masih belum terjadi sentuhan yang dimana bisa mengubah atau kita bisa menjadikan titik entry, meskipun di sini ada bullish engulfing kecil ya nih, tapi saya merekomendasi sih sampai saat ini untuk cari posisi sell, intinya di situ ya, dengan syarat ada pembentukan pattern yang terjadi. Oke, beritanya seperti apa ini saya ulas lagi ya, insya Allah lebih detail daripada pagi tadi. Jadi teman-teman tolong jangan di skip ya, langsung aja kita bahas. Untuk tanggal 14 ya, hari ini tanggal 14 September 2022. Anda perhatikan di sini. Di sini ada rilis di Amerika ya. Saya nggak bahas untuk crude oil ya. Di situ ada crude oil nanti pukul 22.30. Di sini yang saya akan bahas yang pertama adalah core PPI. Core PPI ini masih middle impact ya. Itu ada titik 2 yang di sebelah kanan, artinya middle impact. Kalau yang titiknya 3 itu high impact. Saya bahas dulu core PPI, di mana pukul 20.30 ya. Ini pukul 19.30 sini ya. Kalau sisi 1 jam ya, ini 19.30 nanti malam. Yaitu prediksinya adalah 0,3%. Dari data sebelumnya 0,2% diprediksi naik menjadi 0,3%. Artinya nanti kalau aktualnya ya di sini core PPI ini saya buka aja. Nah, ini core PPI ya. Kalau nanti sampai terjadi betul-betul naik dari 0,2% naik menjadi 0,3% ya, perhatikan di situ aktualnya sesuai dengan prediksi 0,3%, maka indeks dolar akan menguat. Oke. Kalau kita lihat di grafik sebelumnya, perhatikan ya. Dari sini ini yang warna hijau, perhatikan ya, dari warna yang di bawah ini ya, ini tahun 2020 ya, tanggal 10 bulan 7 terakhir terendah di sini. Dan sebelumnya ini tanggal 11 bulan 8 ya 2022 itu diterbitkan ya, muncul di sini ada posisi penurunan ya dari data sebelumnya, dan di data saat ini dari penurunan terakhir ini diprediksi akan terjadi kenaikan. Yang pasti posisinya itu tidak di bawah minus ya, artinya apapun itu kondisinya, apalagi nanti naik di atas 0,3%, berarti core PPI-nya bagus gitu loh. Dan yang terjadi indeks dolar pasti akan terjadi penguatan. Ini dampak middle impact ya untuk core PPI sendiri. Ya, terus kemudian kita berlanjut di PPI ya. Ini pukul yang sama
ya 1930, di mana data sebelumnya adalah minus 0,5%. Perhatikan kolom yang ketiga ya. Dan prediksinya adalah ada kenaikan ya minus 0,1%. Jadi nanti ketika actualnya sesuai dengan perkiraan ya di atas daripada data sebelumnya, maka akan terjadi penguatan pada indeks dolar, dan yang terjadi XAU akan terjadi penurunan. Oke, kita lihat dulu ya, ini secara detail datanya ya, minus 0,5% data sebelumnya, dan kemudian diprediksikan untuk hari ini ya, ramalan prediksi ada kenaikan minus 0,1%. Jadi nanti kalau actualnya di atas daripada prediksi ataupun di atas daripada data sebelumnya minus 0,5%, maka indeks dolar akan menguat. Jika indeks dolar akan menguat, XAU USD akan terjadi penurunan. Kalau kita lihat secara grafik, perhatikan ya, data dari PPI ya, memang terakhir minus 0,5% ini penurunan yang cukup signifikan sekali ya. Ini keluar ketika tanggal 11 bulan 8. Perhatikan di situ ya, ini yang warna hijau ini sebelah kanan ya. Nah, itu tanggal 11 bulan 8 itu minus 0,5% ya. Dan terakhir di sini ya, perhatikan ini tanggal 10 bulan 7 tahun 2020, ini minus terakhir minus 0,2%. Jadi selama 2020 sampai dengan terakhir di tanggal 11 bulan 8 2022, ini baru minus di bulan kemarin. Dan prediksinya kalau hari ini sesuai dengan perkiraan ya, ada kenaikan minimal minus 0,1% ya. Maka di sini ada kecenderungan bahwasanya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Ada perubahan PPI dari angka hancurnya dia minus 0,5%, kalau nanti diprediksi kekuatan naiknya lebih besar, apalagi hasilnya bisa mencapai 1% seperti tanggal 14 bulan 7 tahun 2022 ya. Hasilnya 1%, signifikan sekali kenaikan PPI, maka indeks dolar akan menguat. Dan yang terjadi pada indeks pada XAU USD akan terjadi penurunan. Oke, ini prediksinya ada kenaikan ya, makanya nanti kita lihat apakah kenaikannya bisa melebihi dari minus 0,1% ya. Nanti kita lihat, karena data sebelumnya memang PPI ini sangat bagus sekali ya, dari start terakhir minus tahun 2020 di sini ya, bulan 7 ya, 2020 bulan 7 sampai dengan start dia bulan 8 2020 sampai dengan terakhir kemarin bulan 7 tanggal 14 2022 itu bagus terus, naik terus grafiknya ya, tidak pernah di bawah minus. Nah, ini kalau kita nanti lihat di sini ya, dengan prediksi dari minus 0,5%, kalau datanya nanti naik, syukur-syukur bisa di atas minus 0,1% atau 1%, ya berarti indeks dolar bisa menguat, XAU USD akan terjadi penurunan. Berarti sesuai dengan technical analysis ya. Ini yang nanti teman-teman perhatikan pukul 19.30. Oke, kita sekarang kembali lagi di chart ya. Nah, untuk di chart sendiri perhatikan posisinya sudah kita gambarkan ya, targetnya sampai saat ini masih belum berubah. Karena dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini masih bergerak sideways atau masih membentuk sebuah pergerakan area base ya. Setelah drop base biasanya terjadi drop berlanjut ya. Seperti ini kondisinya ya. Targetnya masih sama ya. Kalau nantinya memang posisi dari XAU USD ini tidak menyentuh posisi yang 1707 area 23,6% atau area support dan resisten di kisaran 1709.67 sampai 1711 ataupun area 50% Fibonacci retracement tidak mencapai sini, maka maksud saya dia bisa mencapai targetnya minimal di wilayah ini, akan menguji yang pertama area terendahnya ya, yaitu 1688 ya, 0.91, atau akan breakout lagi dan dia akan menyentuh wilayah 1680.97, akan ke wilayah sini ya. Targetnya bisa sampai sini. Oke. Tapi nanti kalau dia ternyata ada potensi
mendekati wilayah di atas 1707 ya, di wilayah ini ya besar kemungkinan akan menguji terendah terakhirnya yang di sini nih ya. Nah, ini kondisinya. Oke. Sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Ya, polanya tidak ada perubahan ya. Jadi ini maksud saya dari drop, base drop itu gambarnya seperti ini grafiknya ya. Maksud saya acuannya itu seperti ini ya. Ini drop ya, dari sini dia drop, oke. Drop, dan ini membentuk area base ya. Base biasanya sering terjadi di sini adalah drop dan menuju ke area minimal tes dulu area support 168891 sampai dengan wilayah 1680.97. Nah, gambarannya akan seperti ini ya. Tinggal kita cari titik entry sell aja dengan potensi dia ada kenaikan ya hari ini minimal di area sini 1 2 3. Nanti kita pantau pattern yang terbentuk di wilayah itu. Apakah betul-betul ada pattern di area sini? Kalau selama dari 1 2 3 belum ada pattern penurunan, jangan transaksi dulu ya. Kalau kita lihat sini besar kemungkinan masih terjadi yang namanya koreksi ke atas ya, yaitu mendekati wilayah 1707, wilayah support dan resisten dan wilayah 50%. Oke, nanti kita tunggu aja time frame terbentuk di pattern di area sini ya, area-area penting. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa selalu bagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.